Teknik follow up menggunakan metode kupas bawang di 3i Network. Ketika Anda melakukan presentasi baik one-on-one atau home meeting, table meeting, tidak semua prospek yang Anda presentasi langsung join saat itu juga. Betul? Yes, banyak yang perlu follow up ya, banyak yang perlu tindak lanjut, perlu informasi lebih lanjut, belum bisa memutuskan saat itu juga. Ya, makanya Anda perlu follow up orang-orang tersebut. Nah, bagaimana sih caranya follow up? Nah, banyak orang bingung gitu kan. Gimana Pak caranya follow up? Kan udah dijelasin tadi dan lain sebagainya ya. Follow up itu tentang people skill. Ya, follow up itu tentang bagaimana Anda bisa berhubungan baik dengan orang. Bagaimana orang bisa menyukai Anda, ya. Bagaimana orang nyaman dengan Anda. Ya, ini adalah follow up. Jadi Anda perlu kuasai yang namanya people skill. Kalau orang nggak suka dengan Anda, ya, Anda susah melakukan follow up. Dan Anda tidak akan berhasil melakukan follow up. Oke, jadi ini tentang people skill. Ada dua hal penting yang perlu Anda ingat ketika Anda melakukan follow up. Yang pertama adalah jangan berdebat. Yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik. Ya, yang pertama, jangan berdebat. Ketika Anda menghadapi prospek ya yang mengatakan sesuatu yang negatif, ada pernyataan-pernyataan negatif, jangan berdebat. Ya, banyak orang kemudian langsung keluar bagaimana defense-nya, bagaimana mempertahankan diri, nggak begitu, itu salah, dan lain sebagainya. Banyak orang kemudian berdebat. Ketika berdebat, orang itu nggak suka dengan kita. Ya, akhirnya apa? Ya Anda walaupun berdebat, kayaknya ngotot Anda menang gitu kan, Anda sebetulnya kalah. Ya, Anda sebetulnya itu kalah, betul tidak ya? Jadi jangan berdebat. Kalau Anda berdebat, orang itu nggak suka dengan Anda. Padahal tujuan Anda kan mau closingin dia, supaya dia bergabung di tim bisnis Anda ya. Join 3i Network, itu kan tujuan Anda. Lah kalau Anda berdebat ya, walaupun Anda menang ya, argumen Anda benar ya Anda kalah. Orang itu nggak jadi join ke Anda. Orang itu sebel dengan Anda. Oke? Jadi jangan berdebat. Oke? Kemudian yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Ini penting sekali. Ya, jadilah pendengar yang baik. Banyak orang, suka sekali ngomong ya. Kemudian tadi ada prospek yang ngomong sedikit langsung dibantah, dibales, dan lain sebagainya. Orang nggak suka loh ya. Jadi Anda harus belajar menjadi pendengar yang baik. Anda dengarkan ya, dengan penuh perhatian. Anda ngangguk-ngangguk, dengerin. Ya, dengerin orang itu curhat apa, dengerin gitu kan ya. Mungkin dia punya pengalaman MLM, trauma, dan lain sebagainya. Udah dengerin aja. Ya, dengerin aja. Jadi jadilah pendengar yang baik. Ya, bukan hanya 1-2 menit ya. Anda dengerin. Mungkin setengah jam orang itu cerita, dengerin ya. Mungkin sampai 1 jam. Anda dengerin. Ya, dengerin aja ya. Dengan penuh perhatian ya. Orang yang tadinya negatif bisa kemudian tertarik dengan Anda. Dengan akhirnya join dengan Anda. Karena Anda jadi pendengar yang baik. Ya, dan kita mau belajar bahwa ada yang namanya metode kupas bawang. Jadi ketika Anda menghadapi prospek ya, ada 2 hal yang akan keluar dari mulut prospek. Yang pertama adalah pertanyaan, yang kedua adalah pernyataan. Oke, kalau ada pertanyaan perlu dijawab nggak? Perlu dijawab ya. Kalau orang baru biasanya takut kalau orang itu bertanya gitu kan. Ya, kalau nanti tanya saya nggak bisa jawab gimana ya, dan lain sebagainya. Orang itu takut. Tapi kalau orang yang sudah berpengalaman, itu justru suka. Ya, justru suka kalau ada orang yang bertanya. Tandanya orang itu tertarik. Kalau orang itu diem aja susah malahan ya. Ini tertarik atau enggak gitu kan. Ya, tapi kalau orang bertanya, ya kita jawab. Misalnya, CAR berdiri tahun berapa? Ini legalitasnya bagaimana ya? Itu kan pertanyaan. Ya, kita jawab, betul tidak? Tapi kalau pernyataan, ya itu nggak perlu dijawab. Ya, apalagi pernyataan negatif gitu kan. Ini investasi bodong nih, ya. Terus apalagi misalnya, saya kayaknya nggak bisa, saya sibuk. Saya nggak punya banyak teman. Saya nggak bisa ngomong. Bener, saya tuh nggak bisa ngomong. Ini saya nggak bisa ngomong gitu kan.
Ya, jadi kalau ada pernyataan negatif seperti itu, nggak usah dijawab, tetapi Anda respon Anda bagaimana? Nah, gunakan metode kupas bawang. Ya, kalau Anda tahu bawang ya, itu kan banyak lapisannya. Anda kupas, kupas sampai kepada intinya ya, kepada yang di dalamnya itu apa. Sama, ya. Anda harus kupas. Ya, kupas pernyataannya tadi. Ya, kendalanya itu apa saja Anda kupas. Karena biasanya ya kendala-kendala itu bukan kendala yang sebenarnya, tapi alasan saja. Maka Anda perlu kupas untuk mencari tahu kendala yang real itu apa. Ya, misalnya itu, wah saya nggak punya waktu, ya kan? Terus respon Anda apa? Ya, selain itu apa lagi Pak? Ya udah, Anda jawabnya gitu aja. Selain nggak punya waktu, apalagi Pak? Wah, kayaknya ini harus cari-cari orang ya. Saya nggak bisa cari-cari orang. Oh, oke. Selain itu, apalagi Pak? Anda jawab gitu aja, ya. Selain itu, apalagi? Selain itu, apalagi? Ya, Anda kupas terus, kupas. Jadi Anda jangan debat kendala dia, yang mungkin alasan tadi ya. Tapi Anda kupas saja. Kalau Anda debat misalnya, wah saya nggak punya waktu. Wah Bapak pasti punya waktu ya. Bapak pasti bisa. Jangan. Ya, orang itu akan mempertahankan kendala yang bukan kendala sebenarnya. Saya benar sih Bu, saya nggak punya waktu. Bapak pasti bisa ya. Cuma 1-2 jam per hari. Bapak pasti bisa. Saya itu sibuk. Saya nggak bisa. Bapak pasti bisa. Kalau itu nggak selesai gitu ya. Anda berdebat nggak selesai gitu kan. Jangan. Udah. Ya. Jangan didebat. Itu aja. Selain itu apalagi Pak? Ya udah. Kupas terus ya, sampai Anda ketemu kendala yang sebenarnya. Wah, saya malu kalau suruh jalanin kayak gini, suruh nawarin asuransi kayak gini, saya malu. Wah. Selain itu apa lagi Pak? Udah nggak ada ya. Misalnya, udah nggak ada lagi misalnya. Ya mungkin itu kendala yang sebenarnya, mungkin dia malu. Ya oke. Ya, jadi Anda akan ketemu dengan kendala yang seperti itu. Jadi Anda sudah ketemu dengan kendala yang sebenarnya, Anda bisa berikan solusi bagaimana untuk memberi solusi kepada kendala tersebut. Nah, Anda bisa gunakan nanti metode fill, fail, found. Ya, nanti saya akan sharingkan di video yang lain ya, mengenai kelanjutannya, bagaimana Anda bisa menangani kendala-kendala seperti itu. Pasti bermanfaat, silahkan share kepada tim Anda. Kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang, dan tekan tombol loncengnya juga.